تعالى وجب نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال وسننها قبل الدخول فيها شيئان. Sunnah sholat sebelum masuk dalam ibadah sholat itu sendiri ada dua macam. Nanti kalau kita buka kitab-kitab muqawalah yang lebih panjang lebar dalam pembahasannya, tambah satu bukan dua, tiga, satu lagi yakni membuat sutroh ya. Nah, dan kita bahas. Yang pertama, jadi sunnah sebelum sholat apa? Al-adhan. Jadi sunnah dalam kitab Fiqhul Manhaji ini dikarang oleh tiga ulama besar Syam, ya. Sunnah bisa dikategorikan tiga dalam sholat: sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah sesudah sholat. Ya, sunnah sebelum sholat, ketika sholat, sesudah sholat. Nah, yang pertama yakni adzan. Sunnah yang pertama adalah adzan. Azan, makna sunnah di sini yakni sunnah muakkadah alal kifayah, ya, sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi ada fardu kifayah, ada sunnah kifayah, gitu, ya. Fi haqqil jamaah. Bahkan kalau dinisbatkan kepada individu menjadi sunnah ainiyah. Ada fardu ain, ada sunnah ainiyah. Ya. Kalau sunnah ainiyah kita sebut, kalau fardu ain. Kenapa? Nanti insyaallah masuk kalau kita belajar nahwu disebut sifat mausuf, na'at, man'ut, gitu. Jadi yang disebut sifat dia mesti sesuai dengan man'ut ini. Kalau muannas berarti dia muannas juga, demikian. Sunnah ainiyah, ya, di mana azan ini merupakan zikir khusus, ya. Syariat menetapkan azan ini untuk pemberitahuan akan masuknya waktu sholat yang diwajibkan. Ingat, waktu sholat yang diwajibkan fardu. Makanya kalau sholat sunnah, ya, kita sebutnya as-sholatu jami'ah, gitu. As-sholatu jami'ah. Jangan ketika kita pengen sholat nih, misalnya kan suka ada imam nih, dia mau sholat nih, mau jadi imam nih, iya. As-sholatu jami'ah rahimakumullah, itu buat sholat sunnah. Paham gitu? Itu buat as-sholatu jami'ah, itu buat sholat sunnah. Kalau buat sholat wajib kan udah tadi azan, ya, terus qomat udah, nggak as-sholatu jami'ah lagi. As-sholatu jami'ah buat sholat sunnah. Makanya kalau tarawih ditambahin tuh as-sholatu jami'ah rahimakumullah la ilaha illallah, gitu kan, ya. Tarawih maafi muskilah, nggak ada masalah, ya, nggak ada larangan nih. Nah, kalau sekarang menetapkan halal haram ini masya Allah gampang bener orang, nggak ada punya dalil, nggak ada dalil qat'i subut, dzanni subut dalam menetapkan keharaman suatu amalan, main diharam-haramin aja deh. Kayak ada orang kita kalau pengen sholat apen azan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Diharamin sekarang tuh. Habis selawat kif diharamin, ya. Kita nggak ada hubungannya sama azan, kita kan selawat doang, boleh? Pengen azan ke tempat wudu cuci tangan dulu, pengen azan boleh? Boleh, asal selawat gitu boleh. Masya Allah, gampang bener mengharapkan sesuatu, bahaya itu sebenarnya, ya. Nah, di mana azan ini merupakan satu syariat yang jelas sekali, dia punya dalil qat'i subut, ya,
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, idza nudiya, apabila dikumandangkan, maksudnya adalah azan. Tuh. Qur'annya ada, ya. Kemudian hadisnya, benar-benar deh. Ya, hadisnya di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, idza haratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ya, kalau udah datang sholat hadarat sini maknanya dikit lagi, yakni masuknya waktu sholat, sholat wajib, maka hendaklah azan bagi kalian salah seorang dari kalian, dan menjadi imam dari kalian orang yang paling tua, akbarukum, ya, yang paling tua. Nah, nanti banyak hadis yang lain ada aqra'ukum, aqra' itu maksudnya yang bacaannya bagus, ya. Kemudian kefakihan dalam fikih sholatnya, kemudian adab di dalam masyarakatnya, begitu. Jadi kalau kita udah jadi imam, ala kulli hal jangan pakai celana pendek lagi deh di kampung. Tutup deh dengkul, jangan sampai kelihatan, sebab dengkul kan batas daripada aurat orang laki. Nah, begitu ya, termasuk daripada azan juga di sini. Nah, kalau ada yang menentang tentang azan sebagai panggilan masuk waktu sholat tadi, kafir hukumnya, karena yang ditentang Al-Quran. Kecuali beda, enggak azan sama yang menentang azan lain, gitu. Enggak azan sama yang menentang azan. Apalagi itu azan diubah-ubah, azan kan jelas dalilnya. Di Turki dulu Kemal Pasha Atatürk azan pakai bahasa Turki lagi, pakai bahasa Turki kan Turkinisasi lah bahasanya. Ketika itu Kemal Pasha Atatürk, maka ulama-ulama banyak yang keluar dari Turki, ada yang terus yakni terus ya lawan pemerintahannya, ada yang keluar juga. Maka ramai kemarin jalan di Menteng nih, pengen dinamain Kemal Pasha Atatürk. Ya Allah, siapa dia? Ya, Kemal Pasha Atatürk itu tokoh sekuler, ya, tokoh sekuler tuh. Semacam yakni Maula Syekh Maula Al-Buti, abah dari Syekh Al-Buti aja keluar, ya, karena dilihat ini pemerintah udah paling nih keluar. Akhirnya hijrah ke yakni Cilanka, ke Jabal Qas, ada di wilayah Syam, Damaskus. Nah, tinggal kemudian di sana. Beliau asalnya Cilanka. Cilanka itu satu ya pulau di wilayah masuk wilayah negeri, ya, negara Turki. Nah, jadi demikian ya tentang syariat azan. Dan azan ini disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Tahun pertama Hijriah. Di mana dalam satu hadis di sini ada dikutip hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis ke-579, hadis Imam Muslimnya hadis ke-377. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala kana al-muslimun hina qadimu al-Madinah yajtami'una fayatahayyanuna as-salata laysa yunada laha fatakallamu yawman fi dhalik faqala ba'dhum yattakhidhu naqusan mithla naqusin nasara wa qala ba'dhum bal buqad mithla qarn al-yahud faqala Umar radhiyallahu anhu awala tab'athuna rajulan yunadi bis-shalah faqala Rasulullah SAW ya Bilal qum fanadi bis-shalah. Di dalam satu hadis ini disebutkan dari Abdullah bin Umar adalah umat Islam di awal Islam dahulu ketika datang ke Madinah mereka kumpul. Nah, jadi di Mekah belum ada azan tuh, ya. Adanya di Madinah azan tahun pertama memang. Kayak seperti saya pernah cerita, sholat Jumat yang pertama kali sholat Jumat bukan Nabi turun perintah sholat Jumat, Nabi masih di Mekah. Nah, maka sahabat yang udah di Madinah, karena mereka jauh dari orang kafir, mereka yang melakukan. Dimana ketika itu ada 40 orang laki-laki yang menjadi imam. As'ad bin Zararah, beliau ini wali dari Sahl Suhail, dua anak yatim yang tanahnya awalnya beliau nih biar kata dua anak yatim, tapi udah ikhlas banget pengen kasih tanah nih buat Nabi bangun daripada Masjid Nabawi. Udah dibayarin aja. Nabi nggak mau, tetap dibayarin anak yatim.
Kita kalau menerima sumbangan, lihat tuh orang ujaran, kita terima aja. Kita bayarin kok bisa lebihin, gitu, ya. Nah, dibayarin oleh Nabi. Sahal Suhail. Nah, dulu jadi area Masjid Nabawi dulu tempat yakni ngejemur korma, ya, tempat ngejemur. Nah, di situ pertama kali dilakukan sholat Jumat. Yang sholat bukan Nabi, yakni As'ad bin Zararah dan sahabat yang ada di Madinah ketika itu. Ya, kan keberhasilan daripada banyak orang yang masuk Islam di Madinah itu, yakni dakwah dari seorang sahabat yang diutus Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair, seorang ganteng, pintar, cerdas. Udah deh menang Mus'ab. Semua orang ini menang. Dan Mus'ab bin Umair, makanya orang Makkah kalau lihat Mus'ab bukan Zalika. Zalika itu buat muzakkar, laki-laki. Kalau lihat Mus'ab bilangin tilka Mus'ab. Tilka itu buat muannas, perempuan, feminan. Perancisnya feminan muskulan, ya, buat femininnya, perempuan. Tapi buat Mus'ab dipanggil tilka Mus'ab. Saking luar biasa, dia punya paras, cakep benar itu Mus'ab. Nah, jadi demikian, ya, tentang pensyariatan, ya. Nah, kemudian ini udah pada berkumpul, mempersiapkan diri, dikit lagi udah masuk sholat nih, nggak ada yang manggil. Akhirnya mereka bincang-bincang di suatu hari akan hal yang demikian. Berkata sebahagian sahabat, kalian bikin deh nafus, ya, yakni kentongan, ya, seperti kentongannya orang Nasrani. Kalau sekarang kan model lonceng, ya, bisa kentongan, bisa lonceng, pengen. Kalau sekarang kan gitu, lihat tuh. Kalau di mana gereja kan pakai lonceng, nih kan, ya. Kemudian ada yang berkata lagi, enggak, bukan. Dia telah qarnil Yahud. Trompet aja, trompet yang bentuknya kayak anduk anduk sapi, ya. Jadi kalau trompet zaman dulu kan begitu tuh. Nah, seperti apa yang dilakukan Yahudi. Nabi gak ada yang setuju, udah jangan, itu punya ya umat lain, bukan umat Islam itu. Nah, ya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Awala tab'athuna rajulan yunadi lis-shalah?" Tidakkah kau mengutus seorang lelaki yang mengumandangkan azan, ya, artinya panggilan untuk melakukan salat? Maka Rasul SAW bersabda, "Ya Bilal, qum fanadi bis-shalah." Ya Bilal, bangkit, panggil salat. Nah, dalam hadis yang lain lebih lengkap lagi, di mana seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, namanya siapa? Abdullah bin Zaid mimpinya diajarin lafaz azan ame malaikat. Jadi kalau ada yang bilang, oh mimpi jadi dalil, nah ini sahabat, azan dari mana? Dari mimpi diajarin. Kayak Aqidatul Awam itu nazom sampai bait kedua 26 atau berapa gitu, ya. Ya, itu dibacain langsung di hadapan Nabi itu. Mimpi. Ya, mimpinya orang soleh kan ru'ya solihah. Mimpi bisa jadi kembang tidur, ya. Kembang tidur artinya kesengsem, saking kepengenan banget sampai ke bawah tidur, bisa yang begitu. Kalau waliullah kan, ya, pengen tidurnya aja wudu, baca-baca. Banyak yang dibaca, Allah segala macam. Belum tidur juga terus baca. Kalau gitu, ya, begitu sampai pasir rontok, dengan ketopet. Wudu pengen tidur, susah sih. Lah kalau tempat tidur kena ambil harim gimana kan? Ya, ambil istri. Ukurannya pasti kita naik ke tempat tidur ada wudu. Nanti kalau udah sentuhan, maafi muskilah, nggak masalah. Jadi ukuran dianggap berwudu, ada wudu ketika kita udah sampai di tempat tidur. Ya bukan ketika nyenggol wudu lagi, kapan tidurnya? Enggak tidur itu. Jadi ukurannya sampai tempat tidur tuh, biar nyenggol nggak ada urusan. Ya, yang mustahil tidur sama hari masa kan nyenggol. Ya, nah, jadi demikian, ya. Mimpi dia datang ke Nabi, diceritain Nabi, ya.
ajarin Bilal, kata Nabi. Emang dari dulu sampai gini hari rata-rata orang hitam suaranya kenceng merdu. Bilal kan orang Habasya dia. Bilal orang negro dia. Bilal suaranya Masya Allah kencang merdu. Oh dari dulu tuh negro. Ya. Jangan sebut ya. Jadi Bilal Masya Allah azannya. Akhirnya diajarin Bilal. Sayyidina Umar pas denger, Ali juga ngimpi juga, sebagaimana mimpinya Abdullah bin Zaid. Gitu. Sayyidina Umar berkomentar seperti yang demikian. Nah itu hadis sebagai pelengkapnya. Banyak sekali hadis ya, tentang meriwayatkan masalah syariat azan di sini. Kemudian yakni sigot azan kita udah paham deh. Jadi jangan bilang azan di Mekah pendek-pendek. Inti Masjidil Haram itu nggak percaya, panjang azannya. Sunnahnya tartil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan ya. Tapi Allahu Akbar, kagak panjang, nggak rapi-rapi, nggak. Kalau kepanjangan, orang yang di rumah kan jawab azan. Entar akhirnya dia lagi ngapain dengerin azan, dia ya Allah. Di nungguin azan kita rapi. Kan sunnah azan kita ngapain? Diem. Kita lagi aktivitas nih, azan. Diem kita jawab. Diemnya kita ngejawab. Nah kalau azan kelamaan, oh Allah. Oh, suaranya suara Muammar lagi. Iya, napas kuda disebut ya. Panjang bener, kagak rapi-rapi. Tartil artinya sedang deh bahasanya. Panjangin dikit boleh, kepanjangan jangan ya. Nah, jadi sigotnya ada dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun dalam yakni azan subuh ada itu ya tambahan as-salatu khairum minan naum ya. Kata ustaz ingat sholatnya yang panjang, jangan tidurnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Ini sholatnya pendek. As-salatu khairum minan naum. Nggak mau bangun dia orang sendiri. Naum kan tidur, jadi sholatnya pendek, tidurnya panjang. Naum kan tidur. Ya. Nah, jadi demikian ya, as-salatu khairum minan naum. Yakni setelah hayya 'alal falah yang kedua. Nah, azan pun ada memiliki syarat sah. Ingat, syarat sah. Kalau nggak dipenuhi, kagak sahnya azan kita. Apa aja? Yang pertama syarat sahnya azan yakni Islam, Muslim. Maka kagak sah azan kalau yang dilakukan oleh orang kafir. Karena orang kafir diadami ahliyatil lil ibadah. Ya, ibadatnya kagak diterima kan orang kafir. Kan landasan ibadat iman. Begitu. Ya, makanya disebut dengan mukallaf, taklif, muslim, baligh, berakal. Baru disebut sebagai taklif ibadah. Misalnya ada tetangga, ya anak kecil demen banget sama azan. Saya aja dia azan nih. Apaan? Agamanya apaan? Jangan. Kagak sah azan nih. Ya. Kemudian yang kedua, tamyiz. Maka tidak sah kalau yang azan itu anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz berapa? Kemarin udah disebut, bukan di sini kali ya. Yakni umur mumayyiz itu 6 atau 7 tahun. Mumayyiz artinya udah pintar, udah cerdas nih anak nih, udah bisa suruh ngapa-ngapain. 6-7 tahun kan udah tuh. Sebab sahabat namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah, dia jadi imam bagi kaumnya padahal umurnya baru 6
6 atau 7 tahun kata perawi. Kalau 6 atau kalau pakai au berarti yakni syak min rawi. Ada satu keraguan dari rawi 6 atau 7 gitu Umar. Gitu. Ya, ada sahabat 6 atau 7 tahun jadi imam. Berarti 6 atau 7 tahun itu udah disebut dengan mumayyiz. Mumayyiz itu usia mendekati baligh. Baligh kan biasa 12 tuh. Ya, 6-7 tahun udah sah dia. Sholat udah sah. Misalnya nih kita Fatihah kita berantakan nih, anak kita bagus Fatihahnya, ngerti dia rukun sholat, umurnya baru 6 tahun, kita suruh jadi imam. Kalau mau apa lagi? Kita abai kagak. Anak kita suruh, jangan boleh anak kecil di belakang mentang-mentang hafal. Jangan begitu guys, justru kita mesti bangga. Kita mesti senang anak kita pinter ibadat, ngerti hukum syariat, masya Allah. Ini kagak matematik bagus, bahasa Inggris masya Allah, bagus, ilmu tuh cakep pokoknya. Kuasain ilmu umum tuh jangan diremehkan sekali lagi. Cuman jangan maksudnya jangan pelajaran agama tuh jangan dianak dirikan. Kalau belajar segala macam kita sempet les buat anak sampai 300.000 bahkan lebih, sampai bukunya masya Allah dia mahal-mahal, sampai tingkatan belajar bahasa Inggrisnya tuh kalau kita daftar di Lia kan mahal tuh. Coba LBK yang gratis udah kagak ada yang daftar. Ya Allah, padahal buat syariat agama kita tuh, buat baiknya keberagaman kita nih bahasa Inggris berebut bayarnya mahal lagi. Nah, jadi ya nih, ntar tungguin aja ntar meninggal kan yang baca Yasin. Jadi ya, anak ibu tahu kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang ke kuburannya, ziarah cuma nangis, amin tebar kembang doang hari. Iya, dia nggak apa urutan tahlilan tapi dulu ya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bukan anak itu siapa lagi? Hadirin ya, jadi tamyiz ya, tamyiz di sini sudah sah tuh, ya. Jadi kalau anak kecil umur 3 tahun 4 tahun, nah jangan ya. Jadi 6 tahun 7 tahun batasnya 6. Yang ketiga mesti laki-laki, nggak boleh ya. Kalau perempuan azan kagak sah azannya. Kalau niat zikir boleh nggak azan perempuan? Boleh. Nanti zikir sendiri terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Azan kan zikir, azan itu zikir. Maka orang pakai bingung gini, kan azan buat manggil sholat, hayya 'alas sholat. Ini apaan? Buat ngazanin anak baru lahir. Kita jangan pakai akal. Kalau Nabi udah bilang anak yang baru lahir itu disuruh azan sama Nabi, udah tiba aja sama Nabi, selesai urusan. Dari sisi arti memang begitu. Jadi bukan aneh punya pengalaman. Ya, dari aneh pengalaman 3 kali dipecat di masjid. Aneh nggak takut pecat aja. Yang penting aneh udah sampein. Begitu. Jadi dibilang haji saya kagak sohih. Inti dari jalur mana, turuk mana inti? Ya, dari riwayat siapa? Emang riwayat kita doang? Ada hadis. Idza wulidal man wulidal maulud fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fi udhunihi al-yusra lam tadurruhu musibyan. Ya. Jadi barang siapa yang dapat anak nih, lahiran anak nih, kemudian diazanin di telinga kanan, dikomatin di telinga kiri, maka musibyan, jin yang suka godain anak kecil nggak bisa memberi mudarat pada anak. Begitu. Jin ya nggak bisa. Itu kata Nabi begitu. Masa kita nggak percaya Nabi bilang begitu? Hadisnya banyak. Nggak usah. Kalau misalnya dikatakan begini, kalau misalnya kita azan supaya bikin jin kabur misalnya, ada baca auzu aja. Nanti baca auzu. Auzu kan perlindungan kepada setan. Ada bilang boleh aja dibaca auzu. Cuman tafsirnya begini, ente mau makan nih, ente mau kul ya, ente mau makan nih, ente baca
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh enggak? Boleh sih. Iya boleh, cuman bukan itu doanya. Ente pengen makan baca Rabbana atina. Boleh, cuman bukan itu doanya. Bacanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dibalikin lagi. Apa dipermasalahin dulu? Lah, ini ada dalam kita Al-Ghazali Nawawiyah nih. Disebut dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi ini masya Allah mujtahid. Madzhab dia nih, nggak sembarangan. Al-Imam Yahya bin Syarfuddin An-Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, ya, pensyarah Sahih Muslim. Allahu Akbar. Al-Imam An-Nawawi, ulama besar abad ke-7 ini. Ya, itu mau rawat ulama besar ke Imam Nawawi dalam kitabnya. Beliau katakan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Enggak, itu kalau doa makan pakai wa qina adzabannar. Lah iya, pakai wa qina adzabannar. Kenapa? Kalau ente masukin makanan ke perut ente barang haram, jadi api di perut ente bakalan. Selesai deh, besok ente pencak gitu. Enggak apa-apa, yang penting dakwah sampai. Ya nanti insyaallah. Kita doain, yang begitu kita doain. Jangan disumpahin bubur juga, jangan doain mudah-mudahan dia paham suatu saat nanti. Nah, jadi demikian ya. Kemudian tertibul kalimatil adzan, tertib kalimat jangan terbalik-terbalik. Kalau misalnya salah gini, ya. Jadi belum hayal sholat udah hayal fal aja. Hayya 'alal fal, baru berhenti balik lagi. Hayya 'alas sholat, bukan harus sholat dulu. Di al-falah balik lagi ke hayal sholat. Nah al-falah baca lagi gitu. Harus tertib sekali lagi. Kemudian yakni ya nggak boleh dijeda dengan kelamaan. Harus sambung menyambung ya. Misalnya hayya 'alas sholat ke belakang dulu. Pindahin waktu belum dimasukin loker, jangan ulang lagi dari awal nanti. Kapan ke fasil namanya? Iya, kali begitu ya. Ke fasil namanya, ke jeda. Kemudian yakni mengangkat suara ya. Kan yang namanya pemberitahuan mesti kedengaran kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisik-bisik itu. Angkat suara. Allahu Akbar, Allah, tinggiin, biarin. Tapi kalau nyampe, kalau nggak biasa aja deh. Nah, jadi buka suara, ya. Cara azannya boleh. Allahu Akbar, Allah, boleh diwasal. Yang paling bagus satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau diwasalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti diwasal tuh. Boleh kalau ada yang azan gitu. Ya. Kemudian mengangkat suara, ya. Apabila di tempat yang bukan masjid dan ada jamaah yang bukan masjid. Tapi kalau di masjid bukan pada waktunya, artinya udah 15 menit, setengah jam, ya, jangan angkat suara. Kalau bahasa kita jangan pakai mic, azannya juga biasa aja, asal sekedar dapetin sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar sendiri saat di rumah boleh gak? Aneh, nggak kedapetan jamaah nih, pengen sholat zuhur sendirian di rumah, sunnah azan, zikir itu, ya, zikir, azan kita. Baca doa azan, qomat kita, semuanya kita, ya, ya. Kenapa? Sebab fadilah azan ini dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Nah, ini dari Imam Bukhari aja, hadis ke-584. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adzanta lis-salah farfa' sawtaka bin-nida' fa innahu la yasma'u mada sawtil mu'adzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah.
Aku melihatmu, kata Nabi, ya, kepada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, ya, kibar sahabat, ya. Apa kata Nabi? Aku melihatmu, kamu ini suka gembala kambing di pedalaman. Gembala jauh bener, ya, sampai ke pedalaman padang pasir. Nah, kalau kamu tengah berada di hewan ternakmu sendirian di pedalaman tadi, ente azan buat sholat, azan. Nggak ada orang nih, kita kambing kita doang nih, azan. Angkat suara ente, ya, angkat suara ente. Kan bukan masjid nih, angkat suara, ya. Sebab kalau di masjid bukan pada waktunya, ntar orang ini azan apa di jam segini? Nah begitu, ya. Jadi kerok orang jadinya. Kalau emang bukan waktunya, udah kita azan tanpa speaker, ya. Angkat suaramu dalam azan tersebut. Karena sesungguhnya tidaklah mendengar sejauh suara muazin itu terdengar. Tidaklah mendengar sejauh suara muazin itu terdengar. Siapa mendengar? Baik bangsa jinnya, bangsa manusianya, atau segala sesuatu apapun, yang batu, yang pohonan, yang pasir, yang udara, ya segala macam. Melainkan itu semuanya, kata Nabi, menjadi saksi bagi si muazin tadi itu pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Ini bayangin itu zikir, ya. Sampai sejauh suara terdengar jadi saksi semua. Dia jadi muazin ini, masya Allah deh. Kan kalau ditanya, Ustaz, Nabi kenapa azan? Itu kalau Nabi azan wajib itu datangnya. Engkau udah bukan sholat berjamaah, udah bukan ini lagi, jadi wajib tuh. Sahabat yang 4 sama. Makanya sahabat yang 4 khalifah Rasyidin kagak ada yang jadi muazin. Kalau dia yang panggil, udah. Yang di rumah yang kagak ke masjid dosa tuh. Begitu, ya. Nah, makanya yang kan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian kalau untuk jemaah kaum perempuan, nah tidak disunahkan ya azan sekali lagi. Karena memang mengangkat suara bagi orang perempuan ini dikhawatirkan, ya. Apalagi wanita-wanita Arab kan kalau dia ngomong ha, ini berasa benar, ya. Hayya, hayya, hayya. Kalau kita mah orang kita ketahuan. Kalau Arab benar kalau ngomong ha, waduh, astagfirullahaladzim, begitu kan bahasanya. Nah, jadi aurat, ya. Ada yang mengatakan aurat bagi perempuan suara termasuk. Ada yang mengatakan tidak. Buktinya banyak wanita yang bertanya kepada Nabi dan suaranya terdengar. Demikian, ya. Kemudian yakni, ya, dan disunahkan pula bagi mereka iqamat. Qomat juga sunnah, ya. Nah, jadi karena untuk yakni memotivasi hadirin, ya. Tapi ingat, nggak ada jamaah laki di situ tentunya, ya. Nggak ada pula padanya itu mengangkat suara sebagaimana azan, gitu, ya. Nah, syarat azan yakni dukhulul waqt, masuk waktu. Jadi kalau misalkan 11:30 sudah azan, kalau baru bangun tidur udah azan, ya Allah, udah rapi lagi azan. Ntar masuk azan lagi, tadi nggak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu, ya. Nah, kemudian masuk kita tadi syarat sahnya azan. Sekarang sunnahnya azan. Bedakan syarat sah sama sunnah. Kalau sunnah tidak dikerjakan, azannya tetap sah. Nah, sunnah azan diantaranya pertama ngadep kiblat. Menghadap kiblat. Kalau ada orang nggak ngadep kiblat tetap sah. Cuman apa susahnya sih ngadep kiblat doang gitu, ya. Kenapa? Asraful jihad. Ya jihad pakai tak, ya. Karena semulia-mulianya arah kiblat itu, ya. Kemudian yang kedua, yakni suci dari hadas kecil dan hadas besar. Maka makruh azan orang yang punya hadas, ya. Dan kemakruhannya lebih besar lagi kalau si muazin lagi hadas besar, udah mandi wajib. Udah masuk waktu, gak ada orang.
belum mandi lagi. Belum mandi wajib gimana itu? Tetap boleh, cuman makruhnya banget gitu ya. Nah, ya. Kemudian adakah dasarnya? Ada dalilnya dari Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, "Karihtu an adzkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak suka berzikir menyebut Allah, ya, artinya berzikir kepada Allah Ta'ala itu tidak suka berzikir pada Allah kecuali dalam keadaan suci. Jadi kita adabnya pengen baca Quran, pengen zikir, pengen itu wudu. Sebenarnya wudu itu masya Allah deh. Jadi wudu bukan pengen buat sholat doang. Antum pengen keluar rumah, wudu dulu. Wudu pengen. Kita kalau punya wudu di jalanan selamat kita. Punya wudu yang kagak-kagak kan malu. Ya Allah, punya wudu masa lihat perempuan. Jadi kan, kok punya wudu lihat perempuan kagak enak kan? Ya, dari bersih gitu. Lagi suci deh, insya Allah. Nah, terjaga kan? Ya, ada efek yang pengaruh positifnya dalam jiwa kita. Yang ketiga, diri. Azan sunnahnya berdiri. Dalilnya karena Nabi sabdanya kepada Bilal, "Ya Bilal, qum." Qum artinya apa? Berdiri. Fanadi li shalah. Ya, azan. Serulah untuk melakukan salat, maknanya azan. Ya Bilal, qum. Jadi sunnahnya diri. Orang yang azan dia duduk sah. Ya. Tapi sunnahnya berdiri. Yang keempat, menengok dengan leher. Bukan badan, bukan dada, leher. Ke kanan. Waktu kapan? Fi hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini bukan dari Nabi, Bilal. Karena Bilal kerjain, kan Nabi enggak pernah azan. Bilal ketika hayya 'alas shalah, ayo sholat gitu maksudnya. Hayya 'alas shalah, ngeliatnya ke kanan. Ya. Nabi kan ngeliat kan. Bilal waktu hayya 'alas shalah ke kanan, Nabi kan diam tuh. Diamnya Nabi jadi hukum tuh. Ya, disebut sunnah takririyah. Jadi sunnah apa? Takririyah. Ketetapan jadinya. Ada Khalid bin Walid, Saifullah, yang mendapatkan julukan pedang Allah, itu panglima besar, hebat luar biasa ya. Makan dog sejenis biawak, bukan biawak, sejenis biawak burung gitu. Nabi nggak suka, Nabi nggak mau makan. Khalid bin Walid pas makan biawak, Nabi diam. Berarti dog hukumnya halal. Kalau haram, Nabi udah larang. Nabi nggak akan pernah diam dari sesuatu yang diharamkan Tuhan. Pasti Nabi akan mencegah. Ya, jadi hayya 'alas shalah, leher doang, jangan pakai badan, leher aja. Kemudian ke kiri ketika hayya 'alal falah, ya pakai leher. Nah, di mana dalilnya ada riwayat Al-Imam Al-Bukhari hadis ke-608, anna Aba Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'adzinu faja'altu ya atatabba'u fahu huna wa huna bil adani yaminan wa shimalan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah. Ya, aku suatu hari melihat Bilal lagi azan, maka aku mulai memperhatikan dengan betul-betul. Ya, mulutnya Bilal kemari ketika azan. Oh, Bilal ke kanan ke kiri. Ya, dengan lehernya doang. Ya, ketika menyebut hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Sunnah yang kelima yakni tartil. Ya. Tartil artinya perlahan-lahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan gitu, teman komat. Ya, kecepatan. Nah, tadi tuh, ya. Jadi kita di debat lagi tuh, ada di YouTube ya. Wahabi bilang, kalau di Indonesia azannya panjang-panjang, di Mekah pendek-pendek, belum pernah ke Mekah berarti. Alhamdulillah begitu deh. Kalau panjang baru azannya, enggak panjang maksudnya kepanjangan. Ya sama kayak di sini. Iya. Malah di sini ada teman-teman yang azannya percis banget kayak azan di Mekah.
Hampir persis kayak di Mekah nih. Ya. Nah, jadi demikian ya kesunahannya nih, tartil ya. Nah, sekarang tarjih sunnah yang keenam yakni tarjih bil adzan. Tarjih apa sih? Mengulang. Yakni si muazin ketika melafazkan syahadatain ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi sebelum dia jahar asyhadu an la ilaha illallah, sebelum begitu dia baca dulu 2 kali sir ya. Dia baca 2 kali sir sebelum dia baca secara jahar. Jadi gimana? Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Ya, itu namanya tarjih. Ada dalilnya itu tuh. Masyaallah. Ya. Tapi alhamdulillah sini pakai ya tarjih ya. Nah, ada riwayat Imam Muslim ini, "Tsumma ya'udu fa yaqul asyhadu an la ilaha illallah." Ya. Jadi karena ada hadis dari Abi Mahdurah radhiyallahu an, rawahu Muslim, alladzi rawahu Muslim. Pada hadis nomor 379. Ya, wa fihi, dalam hadis tersebut ada disebut "Tsumma ya'udu." Kemudian dia mengulang, ya, kemudian melafazkan kembali asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sunnah yang ke-8, yang ke-7 dalam azan adalah taswib. Taswib itu apa? Tadi itu. Taswib itu yakni setelah hayya 'alal falah mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Ya, itu namanya taswib. Jawabnya shadaqta wa bararta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ya. Ada hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian sunnah ke-8, si muazin suaranya bagus, kencang. Kencang. Emang Bilal, wah, masya Allah. Ya. Bahkan zaman dulu, ya kalau kita pikirin sekarang aneh. Antum tahu Ja'far berarti bin Abi Thalib ya? Abu Thalib ya, misalnya Nabi kan dia Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far itu suaranya kencang minta ampun. Makanya dia jadi memegang gini kan, apa? Panci. Sampai dibilang seorang yang punya sayap di sorga. Karena ini ditebas sama musuh, dia punya tangan, ditaruh tangan kiri, tebas lagi tangan gigi. Gigit ke panci. Sama Ja'far. Habis itu ditebas lehernya baru merapi. Subhanallah tuh. Sambil naik kuda itu. Sambil naik kuda nih Ja'far bin Abu Thalib. Itu beliau punya suara, kalau dia teriak orang hamil bisa keguguran tuh. Kencang gitu. Makanya nanti di padang pasir begitu kan suara mesti kencang. Masya Allah gitu. Kalau kita lihat padang pasir kita ke Uhud deh, subhanallah. Ini kita jalan aja sakit, bagaimana perang? Di Bukit Uhud gitu, jalan aja sakit, begini berperang. Dulu sahabat bertarung, ya. Zaman dulu, sekarang saya enak dari jauh nembak, pakai bom. Dulu berhadapan begini, main bacok-bacokan dulu, tebas-tebasan, masya Allah. Nah kalau mental kurang, bolang udah, bolang udah deh. Belajar tidur aja deh. Jahan deh. Masya Allah. Makanya iman luar biasa. Maka ulama bilang, kita kalau hidup waktu Nabi hijrah, kita ngumpet kita. Kenapa ya? Serem itu. Hijrah, masya Allah. Habis dikuntintin oleh orang musyrik. Ketika itu ujiannya, masya Allah. Ya hampir namanya. Ya, seorang sahabat. Ya Allah. Ya, yang dari muka sampai kaki itu dicap sama besi panas buat ngecap sapi, kambing, ya, kuda. Kan dari dulu zaman dulu tuh, dicapnya pakai itu. Stempel. Iya, stempel. Ini buat nyeksa sahabat.
Khobab ibnul Arad. Namanya Khobab ibnul Arad. Rasul Khobab agak kuat. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, ala tadullah lana. Ya Rasulullah, ala tantasiru lana. Ya Rasul, tidakkah kau berdoa kepada Allah untuk kami? Tidakkah kau memohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Nabi nasihatin Khobab, sabar, ya. Nih, kita begini nih, umat zaman dulu nih, ya, umat Islam zaman dulu dari nabi-nabi terdahulu nih, umat Islam, orang-orang mukmin di zaman lalu, di masa lalu, itu ada yang dibelah palanya dari pala sampai kaki. Ada yang tubuhnya disisir dengan sisir besi, sampai terkelupas dia punya daging. Tapi hal yang demikian tidak mengalihkan mereka dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mau sesat bagaimana nih? Kita ingat dia Masyitoh ya. Masyitoh tukang sisir Firaun ya. Ya. Masyitoh sempat ragu dulu sebentar. Anak Allah oke ngomong, jangan takut mak, masuk aja. Mati sekali, nggak masuk wali juga besok-besok mati. Subhanallah. Jadi lihat ya. Jadi apa tuh tadi? Ya, sunahnya kencang, suara bagus. Kemudian sunahnya lagi, ini si muazin dikenal di masyarakat akhlak dan keadilan. Keadilan di sini maknanya dia bukan pelaku dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil. Nah itu si muazin. Ini muazin bagaimana imam ya? Masya Allah ya. Kemudian kenapa? Sebab kan dia panggil orang. Kalau misalkan tukang bohong azan gimana? Tukang bohong azan. Dia bener kan ini lu si bulan bohong. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian jangan sampai kepanjangan banget dengan sampai yang ke-10. Nah, ada disebut kepanjangan banget. Sampai muatnya lebih 6 harokat. Lebih dari 6 harokat. Nah, tadi kita bilang tuh mentang-mentang nafasnya panjang kagak rapi-rapi. Nah, di rumah nungguin. Ya Allah. Orang gile nyuci enak-enak. Dia azan kagak rapi-rapi, ditungguin sampai 10 menit azan. Ada yang begitu tuh. Sini nggak ada ya, insya Allah ya. Emang napas kita kurang. Polri kan dia pengen nunjukin. Wah, napas nih. Justru yang begitu makruh. Ya. Bikin seseorang justru. Orang pengen dapat pahala sunat jawab azan jadi ngegerutu. Ya. Kemudian disunahkan ada 2 muazin ya untuk azan subuh. Nah kalau azan subuh memang pertamanya Bilal, ya Sayyidina Bilal. Keduanya Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum. Kemudian Nabi Bilal keceknya sejam tuh ya, dari fajar kazib ke fajar sodik namanya. Tapi ya diamalin di karet. Orang kerok bentar. Baru jam 3. Jam 3:08 di azan subuh. Dia ngigo nih orang nih. Dia pengen ikut sunat tapi dia kagak lihat di masyarakatnya, kecuali udah paham semua di sini, udah terbiasa kan gitu pada. Kita maklumin. Demikian ya. Pertimbangan harus tepat bahasanya. Kemudian doa setelah azan. Masya Allah. Ini doanya bagus banget nih doanya. Ya. Doanya kata Nabi, dia akan mendapatkan syafaatku kelak di hari akhirat nanti. Ya, apa kata Nabi? Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu biha 'alayhi ashran, thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah wa arju an akuna huwa. Faman sa'ala Allah liyal wasilah halat 'alaihi syafa'ah. Halat 'alaihi syafa'ah. Paham deh? Bahasa dia ya, halat 'alaihi syafa'ah. Niscaya dia akan mendapatkan syafaat. Kan berkata Allah Rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatul qa'imah ila akhirih. Apa ya alhamdulillah.
Ini ya, jadi kesunahan-sunahannya kita pegang betul ini. Komat belum baru azan doang. Ya cukup ya. Insyaallah ada pertanyaan dan di depan semoga apa yang kita pelajari